Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alami. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi nabil ulumi wal hikami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kami hormati kepada Al-Ustadz Dr. Haji Hasan Ahmad Said MA selaku dosen pengampu pada matkul mata kuliah studi naskah tafsir dan hadis. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Ahmad Ilyas Taufiq Huzain, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin semester 5, insyaallah akan membahas sedikit dan mengkaji terkait penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Al-Munir. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada matkul studi naskah tafsir dan hadis. Baik, sebelumnya saya akan membahas tentang sedikit profil tafsir Munir ini. Tafsir Munir ini merupakan buah karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang mana tafsir Munir ini memiliki nama asli Tafsir Al-Munir li Ma'alimit Tanzil Al-Mufassir an Wujuhil Mahasini Ta'wil, atau disebut juga dengan Marhalabit li Kashfi Ma'na Qur'anil Majid. Karya tafsir ini merupakan salah satu bentuk kontribusi beliau terhadap dunia penafsiran. Dan adapun latar belakang penulisan tafsir ini adalah sebagai bentuk atas permohonan para teman-teman dan murid beliau untuk dibuatkannya sebuah karya tafsir dari beliau sendiri, sehingga beliau mengaranglah sebuah tafsir ini. Baik, insyaallah pada kesempatan kali ini, karena judul dari tugas saya yakni membaca kitab tafsir, saya akan membaca kitab tafsir ini pada surah Al-Baqarah ayat 43. Sebelumnya saya akan sedikit membacakan sekilas tentang surat Al-Baqarah, profil surat Al-Baqarah dalam tafsir Munir ini. Surat Al-Baqarah ini merupakan surat Madaniyah karena diturunkan setelah beliau hijrah. Dan adapun semua ayat ini adalah Madaniyah kecuali ayat 281 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ini diturunkan pada saat beliau sedang haji wada di Mina. Dan adapun ayat ini dalam tafsir Munir ini terdapat 287 ayat, berbeda dengan Al-Quran pada umumnya yang mana menyatakan bahwasanya surah Al-Baqarah ini terdiri dari 286 ayat. Adapun kajiannya nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Adapun dalam tafsir ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ini terdapat 3.100 kalimat dan 25.500 huruf. Dalam surah Al-Baqarah terdapat 3.100 kalimat dan 25.500 huruf. Baik, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 43 beserta tafsirnya dalam tafsir Munir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Baik, tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum an kafatil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat, ay atimmus shalawatil khamsa, yakni sempurnakanlah salat-salat yang 5. Wa atuz zakata, dan keluarkanlah kalian az-zakata akan zakat, ay
u'tu zakata amwalikum, yakni keluarkanlah keluarkanlah zakat harta kalian. Warka'u ma'a raki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ai shallu shalawatil khamsa ma'al musallin, yakni salatlah kalian salat yang 5 bersama orang-orang yang salat. yakni siapa? Muhammadin washabihi fi jama'atihim, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya di dalam jamaah mereka. Wa khassallahu ar-ruku'a bizikri tahridan lil yahudi, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan ruku ini sebagai bentuk motivasi kepada orang Yahudi, ala ityani bis salatil muslimina, sebagai agar mereka mau mengikuti salatnya orang-orang muslim. Fa innal yahuda, karena sesungguhnya orang Yahudi, la ruku'a fi salatihim, tidak ada ruku pada salat mereka. Fa ka'annahu ta'ala, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala qala, itu berfirman, shallu salata dzata ruku'i fi jama'atin, yakni salatlah kalian yang mana memiliki ruku pada jamaahnya. Jadi salat muslim ini merupakan salah satu bentuknya, yakni adanya ruku. Berbeda dengan salat Yahudi yang tidak ada ruku. Baik, sedikit saya akan menjelaskan tentang tafsiran dari ayat ini. Jadi dalam tafsir ini Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan waqimus sholata ay atimus shalawatil khamsa, yakni maksudnya adalah sempurnakanlah salat yang 5. Jadi aqimus sholata itu bukan hanya satu salat, tapi ay atimus shalawatil khamsa, yakni salat yang 5. Wa atuz zakata ay utu zakat amwalikum, dan keluarkanlah zakat. Dan adapun zakat yang dimaksud di sini dalam tafsir Munir karangan Syekh Nawawi ini adalah zakat harta kalian. Jadi keluarkanlah zakat harta kalian. Warka'u ma'a raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Di sini menarik, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk melaksanakan ruku, yang mana salah satu rukun daripada salat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga ruku, yakni adalah maksudnya shallu shalawatil khamsa, yang mana artinya sama dengan salatlah kalian dengan salat yang 5. Tapi dalam ayat ini, potongan ayat terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan ruku sebagai motivasi kepada orang kafir, orang-orang Yahudi, agar mereka mau mengikuti Islam, yang mana mengikuti ibadah Islam yang memiliki ruku. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir ini menjelaskan, fakannahu ta'ala qala shallus salata dzata ruku'i fi jama'atin, yang mana artinya salatlah kalian yang memiliki ruku di dalam jamaahnya. Dan begitulah penafsiran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munir ini. Jadi dalam ayat ini ada 3 perintah yang perlu kita pahami. Yang pertama yakni perintah menegakkan salat, yang kedua perintah mengeluarkan zakat, yang ketiga yakni perintah untuk ruku bersama orang-orang ruku, yang mana artinya adalah salat juga, tapi di sini sebagai bentuk motivasi kepada orang-orang kafir. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait tafsir Munir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam penafsirannya. Baik, selanjutnya yakni pembacaan kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang akan dibacakan oleh teman saya kepada Valisa Agustin. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan hadisnya. Kita lihat hadis nomor 9 tentang perkara-perkara iman. Haddatsana Abdullah ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, qala, berkata, haddatsana Abu Amir Al-Aqadi, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Aqadi, qala, berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Bilal, Sulaiman bin Bilal, an Abdillah ibni Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Abi Salih dari Abu Salih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, al imanu bid'un wa sittuna syu'bah, iman mempunyai lebih
mempunyai lebih dari 60 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu merupakan salah satu daripada cabang iman. Nah, oke. Malu secara etimologi adalah perubahan yang ada pada diri seseorang untuk meninggalkan sesuatu karena takut melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan aib. Atau juga bisa disebut dengan sebab seseorang meninggalkan sesuatu. Nah, malu secara terminologi adalah perangai seseorang yang mendorong seseorang itu meninggalkan sesuatu yang buruk. Oke, jadi hadis malu yang dimaksudkan daripada hadis ini adalah malu yang sesuai dengan jalur syariat. Maka apabila ada perkataan, aku malu mengatakan hal kebenaran, aku malu berbuat kebaikan, maka perkataan ini bukan termasuk daripada syariat, bukan termasuk malu yang dimaksudkan daripada hadis ini. Seperti itu. Nah, malu itu merupakan insting manusia. Nah, kenapa malu itu termasuk daripada bagian dari iman? Karena malu itu adalah motivator seseorang untuk melakukan kebaikan. Nah, motivator seseorang untuk menjauhi sesuatu yang buruk. Seperti malu berbuat dosa, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya rasa malu, ini menjadi dasar seseorang untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih taat kepada Allah dan menjauhi perkara-perkara yang buruk. Nah, cabang daripada iman itu banyak. Yang pertama itu ada cabang iman itu dari perbuatan hati. Terus kemudian yang kedua perbuatan lisan. Yang ketiga itu ada perbuatan jasmani. Nah, contoh iman dari perbuatan hati itu seperti niat, kemudian iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab, kepada qadar hari kiamat, seperti itu. Nah, kemudian kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada rasul-rasulnya, kepada nabi gitu kan. Kemudian kecintaan kepada sesama, rasa takut dan juga berharap kepada Allah, ikhlas, syukur, sabar, tawakal, rendah hati dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, contoh daripada perbuatan lisan yaitu melafalkan tauhid, kemudian membaca Al-Quran, berdoa, zikir, istighfar, dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, contoh perbuatan jasmani yaitu perbuatan jasmani ini juga dibagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ada yang berkenaan dengan badan, ada yang kedua berkenaan dengan orang lain. Nah, yang ketiga itu berkenaan dengan kemaslahatan umum. Nah, contoh yang berkenaan dengan badan itu seperti bersuci atau berwudu, menutup aurat, sholat wajib, sholat sunnah, kemudian melaksanakan haji dan umroh, atau umroh gitu. Nah, kemudian tawaf, i'tikaf dan sebagainya. Nah, kemudian contoh yang berkenaan dengan orang lain yaitu melaksanakan nikah, kemudian menunaikan hak anak dan keluarga, berbakti kepada orang tua, mendidik anak, silaturahim dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, contoh yang berkenaan dengan maslahat yaitu berlaku adil dalam memimpin, amar ma'ruf nahi munkar, menginfakkan harta di jalan Allah, menyingkirkan duri di jalanan dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian hadis yang kedua yaitu tentang seorang muslim yang menyelamatkan orang Islam dari lisan dan tangannya. Hadis nomor 10. Haddatsana Adamu ibnu Abi Iyas, telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas, qala berkata, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, an Abdullah ibni Abi Safar, dari Abdullah bin Abi Safar, wa Ismailah dan Ismail, an Sya'bi, dari Sya'bi, an Abdullah ibni Amrin, dari Abdullah bin
Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata, al muslimu man salimal muslimuna minal lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang muslim yang menyelamatkan orang Islam dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang muhajir adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Nah, yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kriteria seorang muslim yang benar-benar menunjukkan keislamannya adalah seorang muslim yang menyelamatkan orang Islam dari bencana lisan dan tangannya. Dan juga hadis ini bermaksud bahwa yang dimaksudkan hadis ini adalah untuk mendorong seorang muslim berbudi pekerti yang baik kepada Tuhannya. Karena apabila seorang muslim itu berperilaku baik kepada Tuhannya, maka seorang muslim itu juga dapat berperilaku baik kepada sesamanya. Seperti itu. Nah, ada pengecualian dalam hadis ini, yaitu memukul dengan tangan untuk orang yang berhak menerimanya, yang ditentukan oleh syariat. Nah, kemudian hadis ini juga membahas tentang hijrah, bahwa hijrah itu terbagi menjadi dua, yaitu ada hijrah zohiriyah, yang kedua itu ada hijrah batiniyah. Hijrah zohiriyah itu hijrah yang berpindah tempat dari tempatnya satu ke tempat yang lainnya yang lebih aman gitu, untuk menyelamatkan dari segala macam fitnah, untuk menyelamatkan agamanya, berpindah tempat untuk menyelamatkan agamanya. Kemudian yang kedua, hijrah batiniyah, yaitu hijrah yang meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah, meninggalkan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, serta meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti itu. Baik, perkenalkan, saya Darussalam dari kelompok 12, membahas mengenai kitab hadis Sahih Muslim. Sebagaimana kita tahu, Imam Muslim menyusun kitabnya ini kurang lebih 15 tahun. Ini merupakan hasil dari pendengaran beliau, yang beliau dengar masuk kurang lebih 300.000 hadis yang pernah beliau dengar, kemudian diseleksi, dan kemudian lahirlah kitab hadis ini. Menurut para ulama, keunggulan kitab ini yakni susunannya yang bagus, susunannya yang baik, terutama dalam cara pengelompokan yang berdasarkan matan yang sejenis. Ada juga yang berpendapat bahwa memelihara penampilan hadis yang murni, yakni tanpa campuran dari fatwa sahabat ataupun tabi'in. Ada juga yang berpendapat mengenai proses penulisannya yang sangat teliti gitu. Kemudian seperti kitab hadis sebelumnya yang memiliki kitab syarah dan juga sebagainya, ada beberapa ulama yang mensyarah kitab hadis ini, seperti karya Al-Nawawi yang berjudul Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim. Sini saya akan memberikan contoh hadis yang terdapat dalam kitab ini. Saya akan membacakan 2 hadis. Yang pertama yakni mengenai hadis yang mengenai lebih mencintai Rasulullah daripada keluarganya, anak, orang tua, manusia dan seluruhnya, serta tidak dikatakan beriman seseorang yang tidak lebih mencintai Rasulullah dari yang lain. Saya bacakan auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsani Zuhairu ibnu Harbin haddatsana Ismail ibnu Ulayyah wa haddatsana Syaiban ibnu Abi Syaibah haddatsana Abdul Warith kilahuma an Abdul Aziz an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu abdun wa fi hadis si Abdul Warith ar-rajulu hatta aqwana ahabbun ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in.
arti hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidaklah beriman seorang hamba yakni sampai ia akan menjadikan Rasulullah SAW paling dicintai daripada keluarganya, hartanya, dan manusia seluruhnya. Adapun penjelasan atau syarah hadis ini, maksud dari hadis ini menurut Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi bahwa bukanlah cinta secara tabiat tetapi cinta secara pilihan. Karena menurutnya kecintaan seseorang pada dirinya sendiri itu adalah tabiat dan tidak mungkin ia membencinya. Menurut Imam Abu Sulaiman pula bahwa tanda-tanda orang benar-benar mencintai Rasulullah yakni ialah menaati perintah Rasulullah sepenuhnya. Di antara tanda-tanda yang lain bahwa ia mencintai Rasulullah menurut Al-Qadi Iyad rahimahullah yakni seperti menolong sunnahnya, membeli syariatnya, ada juga serta mengharapkan kehadirannya sehingga ia mengorbankan harta dan jiwanya. Itu penjelasan hadis yang pertama. Hadis yang kedua yakni mengenai barang siapa yang mati dalam keadaan bertauhid maka dia akan masuk surga. Hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah wa Zuhair ibnu Harbin kilahuma an Ismail ibni Ibrahim qala Abu Bakrin haddatsana ibnu Alayyah an Khalidin qala haddatsani Walid ibnu Muslim an Humrana an Usmana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Artinya dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati sedang dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarah hadis ini, para ulama berpendapat bahwa maksud dari barang siapa yang meninggal dalam keadaan bertauhid maka orang tersebut masuk surga walaupun dia bagaimanapun keadaannya. Adapun orang yang dimaksud dalam keadaan bertauhid ini contohnya menurut para ulama yakni adalah seperti seorang bayi yang meninggal belum mencapai balik. Yang kedua, orang yang hilang ingatannya dia belum sampai balik. Ada yang ketiga, orang yang bertaubat dari kesyirikannya, kemaksiatannya dengan taubat nasuha. Dengan taubat nasuha dengan syarat ia tidak mengulanginya lagi. Di dalam penjelasan berikutnya juga menurut para ulama, adapun orang yang memiliki dosa besar dan dia belum bertaubat maka sepenuhnya itu adalah kuasa Tuhan, kuasa Allah. Maka apabila Allah berkehendak ia diampuni dosanya maka ia akan mengikuti para golongan orang yang masuk surga. Namun apabila Allah berkehendak tidak atau sebaliknya maka Allah akan menyiksanya meskipun kemaksiatan yang ada di dunia. Walaupun di dunia itu dia melaksanakan kemaksiatan yang berulang-ulang. Pendapat ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam kitab Al-Quran bahwasanya orang yang masuk surga itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi kita hendaklah bertobat apabila kita melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Itu yang dapat saya jelaskan dari kelompok 12. Bila topik gitu ya. Assalamualaikum.